Seorang guru pondok pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berinisial AH, 40 tahun, dilaporkan ke polisi atas tuduhan mencabuli santriwati. Ada sekitar 20 santriwati yang menjadi korban. Ini sebenarnya Tuhan sayang Pak karena kapan tidak terungkap. Modusnya dengan cara mengumpulkan hafalan. Jadi setiap siswa itu dipanggil untuk mengumpulkan hafalan, dan ketika mengumpulkan hafalan itu siswinya itu ada dipegang sini pundaknya, bahkan ada yang sampai masuk ke dalam, ada yang pegang pahanya. Artinya bagian tubuh korbannya. Bagian tubuh korban, tidak sampai ke kemaluan, namun hanya bagian tubuhnya saja. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Juwanita. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren atau ponpes kembali terjadi. Kali ini seorang ustadz berinisial AH, 40 tahun, diduga melecehkan seorang santriwati berusia 13 tahun di sebuah ponpes yang berada di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. AH dilaporkan ke Kepolisian Resor Maros oleh orang tua korban. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu, pada Rabu 4 Desember 2024 lalu. Pandu mengatakan orang tua korban melaporkan Ustadz AH setelah mengetahui anaknya diduga dilecehkan oleh guru di ponpes anaknya menimba ilmu tersebut. Ibtu Pandu mengatakan kejadian dugaan pelecehan seksual ini terjadi pada tanggal 4 November 2024 lalu atau tepatnya pada hari Senin. Namun informasi dugaan pelecehan itu baru diterima oleh orang tua korban pada Senin 2 Desember 2024 lalu. Mirisnya, Ibtu Pandu mengatakan bahwa dugaan pelecehan terjadi saat korban bersama seorang temannya tengah menyetorkan hafalan ayat suci Al-Quran kepada AH. Kendati demikian, saat itu teman korban atau saksi hanya mengantar atau menemani saja. Setelah menerima laporan korban tersebut, Pandu mengatakan bahwa kini penyidik tengah mencari bukti-bukti terkait kejadian itu dengan akan memeriksa sejumlah saksi. Selain itu, pihaknya juga akan mengambil tindakan visum terhadap korban atas laporan dugaan pelecehan seksual tersebut. Sampai berita ini ditayangkan pada Kamis 5 Desember 2024, sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencari informasi terkait perkembangan kasus tersebut. Guru pondok pesantren di Maros dilaporkan kasus pelecehan seksual. Diduga korbannya lebih dari satu. Tanggal 5 Desember 2024. Seorang ustadz di salah satu pesantren di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, harus berurusan dengan pihak kepolisian Resort Maros usai dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual. Informasi yang dihimpun, terlapor yang diketahui berinisial AH, 40 tahun, dilaporkan oleh salah satu orang tua korban setelah diduga melakukan pelecehan seksual kepada santriwatinya. Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu, mengatakan bahwa laporan itu diterima dari orang tua korban usai mengetahui pelecehan yang diterima anaknya yang masih berusia 13 tahun. Laporan diterima dari orang tua korban Senin kemarin. Anak itu salah satu santriwati di pesantren. Ungkap Pandu, Rabu, 4 Desember. Dia menjelaskan, kejadian dugaan pelecehan seksual ini terjadi pada tanggal 4 bulan November lalu dan baru diketahui oleh orang tua korban. Kejadiannya itu 4 November, tapi korban baru melapor hari Selasa tanggal 2 Desember 2024, setelah korban menceritakan ke orang tuanya, jelasnya. Kronologis kejadiannya bermula saat korban bersama seorang temannya tengah menyetorkan hafalan ayat suci Al-Quran. Saksi temannya itu kan hanya antar korban, setor hafalan kepada terlapor yang merupakan ustaz, dan kemudian terjadilah dugaan tindak pelecehan seksual, katanya. Setelah menerima laporan korban ini, Aditya menyebut bahwa kini penyidik tengah mencari bukti-bukti terkait kejadian tersebut dengan akan memeriksa sejumlah saksi. Langkah yang kami lakukan periksa saksi-saksi. Karena ini kan pelecehan seksual, jadi tidak bisa kita ambil visum, sebutnya. Mirisnya lagi, sebab diduga yang menjadi korbannya lebih dari satu orang, namun mereka takut dan malu untuk melaporkan hal ini.
Terduga pelaku ditengarai telah menjalankan aksinya dalam 2 bulan terakhir, dalam rentang waktu Oktober sampai November. Ia mengatakan, pelaku melakukan aksinya saat korban mengumpulkan hafalan. Aksi tersebut terjadi di dalam ruang kelas dan lingkup pondok pesantren. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terduga pelaku. Kronologi Ustaz lecehkan 20 santriwati di pesantren Maros, berawal dari korban setor hafalan. AH, 40 tahun, seorang guru di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, harus berurusan dengan pihak kepolisian, usai diduga melakukan pelecehan seksual kepada santriwati. Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu mengatakan, pelecehan seksual ini terjadi pada tanggal 4 November lalu. Namun, baru diketahui oleh orang tua korban. AH yang merupakan ustaz di pesantren tersebut, diduga melakukan pelecehan seksual, saat korban bersama seorang temannya, tengah menyetorkan hafalan ayat suci Al-Quran. Saksi temannya itu kan hanya antar korban setor hafalan kepada terlapor, yang merupakan ustaz, dan kemudian terjadilah dugaan tindak pelecehan seksual, jelasnya. Setelah menerima laporan dari korban, pihaknya langsung melakukan penyelidikan terhadap AH. Kabid Satreskrim Polres Maros, Ibtu Muhbirin mengatakan, berdasarkan informasi korban dan keluarga, diketahui sudah ada 20 santriwati yang dilecehkan oleh AH. Namun, dari 20 korban tersebut, hanya 1 orang akhirnya melaporkan insiden tersebut ke polisi. Korban semuanya 20 orang, namun tidak semuanya melapor, hanya beberapa saja datang melapor untuk mewakili yang lain, sebutnya. Terduga pelaku diduga telah menjalankan aksinya dalam 2 bulan terakhir. Dalam rentang waktu Oktober sampai November, sebutnya. Santriwati yang menjadi korban pun akhirnya saling berkomunikasi, hingga diketahui jumlah korban mencapai 20 orang. Rata-rata korban masih berusia 13-14 tahun, tutupnya. Sebelumnya, seorang ustadz berinisial AH 40 tahun, dilaporkan ke kepolisian Resort Maros, karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada santriwati, di salah satu pesantren di Kecamatan Simbang. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu, Rabu tanggal 4 Desember 2024. Pandu mengatakan diterima dari orang tua korban, usai mengetahui pelecehan yang diterima anaknya, yang masih berusia 13 tahun. Laporan diterima dari orang tua korban, Senin kemarin. Anak itu salah satu santriwati di pesantren, ujarnya. Aditya mengatakan, kejadian pelecehan seksual ini terjadi pada tanggal 4 bulan November, dan baru diketahui oleh orang tua korban. Kejadiannya itu 4 November, melapor hari Selasa tanggal 2 Desember 2024, setelah korban menceritakan ke orang tuanya, kata Aditya. Aditya menjelaskan, terlapor yang merupakan ustaz di pesantren tersebut, diduga melakukan pelecehan seksual, saat korban bersama seorang temannya tengah menyetorkan hafalan ayat suci Al-Quran. Saksi temannya itu kan hanya antar korban setor hafalan kepada terlapor, yang merupakan ustaz, dan kemudian terjadilah dugaan tindak pelecehan seksual, jelasnya. Setelah menerima laporan korban ini, Aditya menyebut bahwa kini penyidik tengah mencari bukti-bukti terkait kejadian tersebut, dengan akan memeriksa sejumlah saksi. Langkah yang kami lakukan periksa saksi-saksi, karena ini kan pelecehan seksual, jadi tidak bisa kita ambil visum, sebutnya. Ustaz di Sulsel, diduga lecehkan 20 santriwati, saat setor hafalan Al-Quran. Seorang guru pondok pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berinisial AH, 40 tahun, dilaporkan ke polisi. AH diduga melakukan pelecehan kepada santriwati, saat menyetor hafalan ayat suci, Al-Quran. Korban semuanya 20 orang, kata Kabid Satreskrim Polres Maros, Ibtu Muhbirin, dilansir Detik Sulsel, Rabu tanggal 4 Desember 2024. Muhbirin mengatakan, laporan itu pertama kali diterima pihaknya, pada Senin tanggal 2 Desember. Saat itu, salah satu orang tua korban melaporkan perbuatan AH, ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maros. Dari keterangan pelapor itu, ditemukan informasi adanya santriwati lainnya, yang juga diduga menjadi korban pelecehan pelaku. Polisi saat ini masih mendalami dugaan adanya korban lainnya, dari perbuatan bejat AH. Saksi temannya itu kan hanya antar korban, setor hafalan kepada terlapor, yang merupakan ustaz, dan kemudian terjadilah dugaan tindak pelecehan seksual, jelasnya. Walau burung beo yang tak sadar beku,
Sulbi, emak bini anak angkat, babi haram babu halal.